Japri, Japri, Jap, 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 Jap. Japrin aja, Japrin aja. Halo sahabat TB, selamat datang di acara Japri, jawaban pertanyaan dari sahabat TB. Kenalkan, saya Dr. Nastiti Kaswandani, saya dokter spesialis anak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat TB. Ya, baik, panjang ya, tapi saya mencoba mensarikan. Jadi, ibu didiagnosis TB-RO. Mungkin untuk sahabat TB, kita ulang ya, TB-RO adalah TB resisten obat. Artinya, penyakit TB-nya tidak mempan untuk diobati dengan obat-obat lini 1 atau obat-obat lini paling awal untuk pengobatan TB, tetapi karena sudah ada resisten obat atau kebal obat, maka pengobatannya menjadi berbeda, yaitu dengan obat-obat lini kedua, yang kalau beberapa tahun yang lalu, itu obatnya mesti disuntikan setiap hari di layanan kesehatan. Namun sekarang dengan seiring penemuan obat-obat yang baru, TB resisten obat pun dapat diberikan secara peroral atau diminum saja, tidak perlu disuntik. Ada yang regimennya seperti itu. Nah, sehingga ketika seorang pasien TB resisten obat, kemudian ada anak balitanya, apalagi balita umur 1 tahun, maka balita mempunyai resiko tinggi untuk tertular dari kontak erat dengan orang dewasa, apalagi kalau statusnya sebagai ibu ya, itu kan pasti akan kontaknya sangat erat. Sehingga sangat penting untuk bayi atau balita 1 tahun ini diberikan terapi pencegahan TBC. Dalam hal ini, karena yang kontak adalah TB-RO, maka terapi pencegahan TB pada anak yang kontak dengan TB-RO pun berbeda dengan TPT kalau TB-nya bukan TB-RO. Jadi kalau TB-RO, maka yang diberikan sebagai terapi pencegahan TB adalah bagian dari paduan obat yang juga diberikan kepada pasien TB-RO. Salah satunya, sekarang memang kita memberikan sebagai terapi pencegahan TB adalah levofloxacin namanya. Ya, levofloxacin kepada balita yang ada kontak erat dengan TB-RO. Nah, pengobatannya berapa lama? Pengobatannya 6 bulan. Jadi tidak sampai menunggu harus selesai. Kalau selesai memang ada yang regimennya 9 bulan, 11 bulan, bahkan ada yang sampai 18 bulan. Dulu ada yang sampai 24 bulan. Jadi regimennya ini akan diberikan dalam waktu 6 bulan levofloxacin. Dan berbeda dengan yang TB sensitif obat atau yang TB-nya masih bisa diobati dengan lini pertama. Kalau yang TB sensitif obat, memang paduan TPT-nya lebih banyak jenisnya. Ada yang diberikannya 6 bulan, ada yang diberikannya bisa hanya 3 bulan, bahkan ada yang diberikannya 3 bulan dengan minum obatnya hanya 1 kali sepekan, 1 kali seminggu. Itu ada. Tapi untuk TB resisten obat, TPT-nya memang levofloxacin selama 6 bulan. Jadi mohon untuk ibu bersabar juga memberikan levofloxacin pada bayinya 1 tahun karena ini sangat penting untuk pencegahan. Berapa lamanya? Apakah sampai menunggu selesai? Nah, biasanya tergantung dari respon pengobatan ibu. Kalau dalam pengobatannya ibu itu responnya baik ya, BTA-nya sudah negatif, artinya tidak menularkan lagi, seharusnya 6 bulan cukup. Tapi kadang dokter memperpanjang karena waktu memeriksa kembali ibu mungkin ada hasil yang masih positif sehingga dikhawatirkan masih menularkan. Jadi ketika anak itu diberikan pengobatan TB, memang sebagian besar obat TB akan dimetabolisme di hati atau di liver. Nah, ketika terjadi fase adaptasi, awal-awal terjadinya pengobatan, seringkali terjadi mekanisme di hati yang menyebabkan anak itu mengalami gejala kuning gitu. Jadi seperti
sakit kuning, matanya kuning, kemudian buang air kecilnya juga menjadi berubah warnanya. Nah, itu adalah yang disebut dengan imbas obat ya. Kalau bahasa keren drug induced hepatitis atau drug induced liver injury. Itu biasanya terjadi ketika awal-awal ada fase adaptasi dari liver atau dari hati ketika harus memetabolisme obat-obat TBC ini. Nah, biasanya ketika hal itu terjadi, untuk awal memang obat harus dihentikan dan diberikan vitamin-vitamin yang memperbaiki metabolisme hati. Biasanya vitamin B1, B6, B kompleks seperti itu. Nah, ketika sudah membaik, maka biasanya ketika diberikan kembali, itu sebagian besar akan berhasil mengatasi fase adaptasi dan bisa menerima obat TB sesuai dengan yang diharapkan sampai pengobatannya selesai karena fase adaptasinya sudah selesai. Nah, seringkali juga dokter akan memberikan obat-obat vitamin itu seiring dengan pemberian obat obat TB-nya. Bagaimana caranya kalau masih tidak nyaman? Nah, caranya adalah mungkin dosis obatnya dokter bisa mengurangi karena biasanya obat TB itu kan ada range dose-nya ya. Range dose-nya antara 10 sampai 15. Kalau misalnya dia waktu kita berikan 13 dia agak bermasalah, kita berikan yang 11-nya gitu karena obat itu selalu dalam range dose. Dan obat-obat vitamin tetap bisa diberikan meskipun mungkin sudah tidak kuning lagi. Dan itu untuk mengurangi mual, kemudian untuk mengurangi gejala tidak enak pada perut. Kalau itu masih terjadi, harus kembali ke dokternya untuk mengatakan masih kurang nyaman, sehingga dokter bisa memberikan kembali vitamin-vitamin tersebut atau menurunkan sedikit dosisnya, tetapi masih dalam range dosis yang akan efektif untuk mengatasi TB-nya. Seringkali TB kelenjar ini menjadi sumber keresahan ya bagi orang tua. Jadi, pertama, pembesaran kelenjar itu bukan hanya disebabkan oleh TB atau oleh TB, tapi masih banyak juga infeksi lain yang juga bisa menyebabkan pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, ketika dokter mendiagnosis, oh ini pembesaran kelenjarnya karena TBC atau peradangan kelenjar getah beningnya karena TBC, kemudian diberikan obat TBC, maka kita mengharapkan pembesaran atau pembengkakan itu akan mengecil. Namun, seringkali kita tidak bisa membuat kelenjar getah bening itu menjadi seperti semula atau menjadi tidak teraba atau menjadi hilang sama sekali. Kenapa? Karena pada saat terjadi peradangan, ya, itu seringkali proses penyembuhan itu menimbulkan gejala sisa atau menimbulkan bagian dari kelenjar yang mengalami fibrosis. Seperti ibaratnya kalau kita luka, ya, luka terkena pisau, luka karena terjatuh, seringkali ada jaringan parut yang membekas, ya, di permukaan kulit atau di bagian tubuh kita yang mengalami peradangan atau luka, dan yang membekas itu akan mengeras, tidak bisa hilang sepenuhnya seperti semula. Itu juga yang dialami oleh kelenjar getah bening ketika mengalami peradangan. Ketika peradangannya selesai, seringkali meninggalkan jaringan parut yang kita sebut dengan fibrosis. Nah, itu seringkali masih bisa teraba, ya, gitu. Mengenai kenaikan berat badan, tentu banyak faktornya ya, terutama asupan nutrisinya, pola pemberian makannya juga sangat mempengaruhi dari kenaikan berat badannya. Saya tidak tahu apakah 2 kilo itu baik atau tidak, itu tergantung usianya. 2 kilo pada usia tertentu akan sangat baik, tapi kalau pada usia 6 tahun, 7 tahun itu biasanya kan pertambahan berat badan agak melandai, jadi tidak terlalu cepat pertambahannya. Nanti dokter harus ngeplot lagi di kurva pertumbuhan. Kalau dirasakan pertambahan berat badannya kurang, obat TB-nya sudah selesai dan TB-nya sudah dinyatakan sembuh, berarti harus ada lagi yang diperbaiki, mungkin pola makan. Baik, untuk sahabat TB, jika masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan sampaikan di sini. Take action, no discrimination.